Maka mari kita baca dari qiraah Hafs an Asim dengan mura'ah, perhatian kepada yang kami jelaskan tadi. Wa min syarri ghasiqin idza. Jadi wars kebiasaan. Pindah ke Hafs dulu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iqra'u. Kita ulang dengan perhatian huruf-huruf yang mufakhamah dan qalqalah di akhir. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekarang kita masuk kepada ilmu qiraah. Maka di ilmu qiraah barakallahu fikum telah terjadi khilaf di dalam ayat yang ketiga. Khilaf yang pertama dari jumhur adalah qiraah Wars an Nafi'. Bagaimana Wars an Nafi' membaca bin naql? Dan naql ini usul dari qiraah Wars an Nafi'. Maksudnya dari usul, dari asas qiraah Wars an Nafi' yang tidak disamai oleh qura yang lainnya yang 10 adalah an-naql. Lalu bagaimana naqlnya di sini? Naqlnya adalah di ucapan ghasiqin idza. Perhatian di sini. Naqlnya bagaimana? Karena ghasiqin berharokat. Berbeda dengan ayat yang pertama, qul a'udzu. Naql qiraah Wars. Bagaimana caranya? Hamzahnya dihilangkan dan harokat hamzah dikembalikan kepada yang sebelum hamzah. Apa? Lam. Menjadi qul a'udzu. Hamzahnya hilang, setelah lam yang fathah langsung ain dhammah. Qul a'udzu. Adapun jumhur qul a'udzu, ada hamzah. Di sini qul a'udzu. Lalu bagaimana pertanyaan, the big question here, bahwa ghasiqin mutaharrik, tanwin. Maka bagaimana mau dinaqal? Okelah idza hamzahnya dihilangkan. Namun baqiya harakat mau dilarikan kemana? Karena di sini tanwin. Jawabnya adalah apa jawabnya? Sudah bisa menjawab kalian semua kan? Maka jawabnya barakallahu fikum pada tanwin. Sekarang saya mau tanya tanwin di sini. Ghasiqin, ada yang sukun apa tidak? Apa itu? Nun as-sakinah. Dan itulah definisi dari tanwin. Ma ta'rifu tanwin? Apa itu definisi tanwin? Luzum nun as-sakinah fi akhir kalimah aradhan. Bahwa dia adalah luzum nun as-sakinah. Nun sukun yang mengikuti terus dari ism, yang mana dia itu yulfad wala yuntaq. Nun luzum nun as-sakinah fi akhiril ism yuntaq wala yuktab. Itu definisi dari nun, dari tanwin. Maka tanwin adalah keberadaan nun yang sukun, yang dia mengikuti di akhir dari ism. Tentunya jika nakirah seperti kitabun, dan di sini ghasiqin, tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam jadi al-ghasiqu, al-ghasiqi. Al-kitabu, bukan kitabun dan bukan ghasiqin, ghasiqun.
Maka nun as-sakinah yang mengikuti ism dan dia dalam keadaan dilafadzkan tanpa tulisan. Sekarang saya mau tanya, ghasiqin, nun as-sakinah, ada tulisan nunnya apa tidak? Tidak ada. Yang ada hanya tanwin. Alamat bahwa di sana ada nun. Seperti sekarang Muhammadun, tulisan Muhammad yang sering antum lihat di kaligrafi atau bisa menulis sekarang Muhammadun. Ada nunnya apa tidak? Haraf nunnya ada apa tidak? Lalu kenapa dibaca Muhammadun? Ada dun, ada tanwin. Sekarang soal lagi. Midun, nama orang. Orang mana Midun? Orang Sumatera misalnya, Sumbar. Ada tanwinnya apa tidak? Di sini tidak butuh lagi dikarenakan bukan dari Arab. Maka semua ism dari Arab, kitabun, masjidun, qalamun, Muhammadun, Sufyanun, boleh apa tidak Sufyanun? Hendak Abdurrahman boleh Sufyanun? Kenapa tidak? Mamnu minas sarf. Kenapa? Ala wazan alif nun. Tidak boleh Sufyanun, tapi Sufyanu. Maka di sini semua ism yang nakirah dan bertanwin dinamakan tanwin luzum nun as-sakinah pada akhir ism yang dia dibaca tanpa tertulis. Nunnya tidak ada. Muhammadun ya mim ha mim dan. Tapi kok kita baca Muhammadun ada nun. Itulah dinamakan tanwin. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu makna dari at-tanwin, dari sinilah kita mengetahui bagaimana qiraah Warsh an-Nafi' dalam permasalahan an-naql. Karena di sini tadi kita lihat ghasiqin di dalam Al-Qur'an ada tanwin. Tanwin kasratin. Nah, lalu bagaimana untuk memindahkan naql harokat yang dari hamzahnya idza dihapuskan, berarti tersisa harokatnya apa? Kasrah, fathah, atau dhammah? Idza kasrah. Maka kasrah ini dipindahkan ke mana? Wasikin ada tanwinnya. Jawabnya kepada nun yang tadi kita katakan, nun yang melazimkan pada ism yang nakirah, di mana nunnya ini sukun. Seperti di sini ghasiqin, ada nun apa tidak sukun? Ada. Disitulah dipindahkan qiraah Warsh an-Nafi' kepada nun. Jadi jangan dibaca nunnya ghasiqin, tetapi mengambil dari idza, hamzahnya dibuang, harokat kasroh idza, kasroh pindahkan ke nun as-sakinah. Jadi nunnya sekarang di qiraah Warsh tidak sakinah lagi, tetapi apa? Menjadi kasroh dan juga menjadi mawaddah. Ya. Mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di sini bukan nun as-sakinah, tetapi nun mawaddah, warahmah dengan kasroh. Maka dibaca ghasiqin nidha. Maka masuk kepada nun kasroh ghasiqin nidha. Inilah perbedaan qiraah naql, bukan ghasiqin idza, tetapi ghasiqin idza waqab. Ayo mari kita baca qiraah dari Warsh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mana qalqalah waqab? Mana be-nya? Harus ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Baik. Ini qiraah berkesendirian Wars an-Nafi' karena an-naql adalah usul dari qiraah Wars an-Nafi'. Tidak ada yang menyamai. Dan tentunya ini bukan rekayasa Nafi' al-Madani, tetapi ini adalah qiraahnya Nabi. Seperti tambih di pelajaran-pelajaran yang lalu. Lalu kenapa kok dikatakan usul dari qiraah Wars? Kita katakan bahwa kita jadikan usul qiraahnya Al-Kisai, usul dari qiraah Wars, usul dari qiraah Khalaf an Hamzah, seperti As-Saqat nanti. Maka ini hanya untuk membedakan, padahal semuanya dari qiraah Nabi. Seperti hadis yang sering kita ulang dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Umar, di saat Hisham membaca awal suratul Furqan berbeda, maka diambil oleh Umar dan dibawa kepada Nabi. Dikatakan, ya Rasulullah, Hisham membaca Al-Quran surat Al-Furqan berbeda dengan bacaan kami. Coba baca, kata Nabi, tabayyun. Semua itu dengan tabayyun. Maka setelah tabayyun, Nabi mengatakan, Hisham membaca Al-Qira'ah, hakadzal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Kembali kepada Umar, iqra' anta ya Umar. Maka Umar pun membaca, dan Nabi setelah tabayyun kepada Umar, dan tabayyun segala harus dengan tabayyun. Karena kalau tidak tabayyun akan masuk syaitan, dan syaitan akan mewaswaskan. Kalau semua perkara tanpa tabayyun, maka akan terjadi masukan dari syaitan di antara khobar-khobar yang sahih dan khobar-khobar yang tidak sahih. Maka akhirnya Umar pun untuk dimintai oleh Nabi tabayyun, maka baca juga kamu. Dibacalah oleh Umar. Maka berbeda dengan qiraah Hisham. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Hakadzal Qur'an unzila. Maka dari sini Al-Quran di zaman Nabi diturunkan dalam sab'a ahrufin. Maka Nabi mengatakan unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin. Faman tayassara faqra'u ma tayassara minha. Maka barang siapa yang dimudahkan, bacalah yang mudah bagi kalian. Maka jika kalian dimudahkan untuk menghafal dengan Hafiz an Asim, ya hafalkan qiraah Hafiz an Asim. Dan di beberapa negeri dari semenjak kecil diajarkan qiraah selain Hafiz an Asim, seperti di Maroko, Maghrib sekarang, ataupun di Aljazair, ataupun di Tunis, atau di Mesir sebagian, atau di Libya sebagian. Maka mereka terbiasa anak kecil diajari qiraah Wars an-Nafi'. Dan mushaf mereka khusus Wars an-Nafi'. Seperti yang kita punya di rumah-rumah kita, ada qiraah Wars an-Nafi', qiraah al-Kisai, mushaf khusus. Maka di sini mereka menghafal dengan qiraah Wars. Apa hukumnya? Boleh. Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minha. Maka bacalah apa yang dimudahkan oleh Allah kepada kalian. Semuanya boleh. Dan di riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, maka di saat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi membacanya, karena Nabi tidak menulis. Lastu biqari'in, kata Nabi, aku bukan orang yang pandai baca tulis. Lalu Al-Quran turun dari Allah kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi, ditulis oleh siapa? Didengar oleh siapa? Ditasmi kepada para sahabat. Paham? Beda dengan kayak antum. Antum sekarang menulis fawaid dari kita. Dari Said kepada Ucokwan. Dari Ucokwan diambil oleh Ucoktu misalnya. Maka semuanya didengar dan ditulis. Adapun Nabi diturunkan kepada Jibril, Nabi tidak menulis. Di hadis Al-Bukhari disebutkan, lastu biqari'in, aku bukan orang yang baca tulis. Lalu bagaimana?
didengar oleh para sahabat dan para sahabat yang menulis. Syahidnya Ubay ibnu Ka'ab, qari'nya di zaman Nabi, maka dia menanya kepada Nabi, "As-tsaniyah ya Rasulullah, ini qiraah yang kedua." Jibril mengatakan kepada Nabi, "Qul li sahibi," katakan kepada temanmu, "as-salitsah," qiraah yang ketiga. Maka dikatakan kepada Ubay, ini qiraah yang ketiga. Terus yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Maka inilah terjadi perbedaan dari qiraah dikarenakan ini.